Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil sultanu al-wadihi burhan al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin hadirat para ibu, bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, wabil khusus pada beliau Bapak Letkol Infanteri Dedi Bapak Dedi Budi Wijayanto SD beserta Ibu Paratina Rasida dan seluruh keluarga besar Makodim 0813, para Koramil, para Badisa, dan juga seluruh tim hadroh. Alhamdulillah, pagi hari ini pagi yang insya Allah berberkah. Kenapa? Karena kumpulnya kita bersama memuji sumbernya berkah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang berkah di hari bulan kelahiran Nabi yang paling mulia yang membawa berkah. Makanya qasidah yang sering kita tidur, An-Nabi Sallallahu Alaihi Salawatullahi Alaihi wa yanadul kullu man sallallahu alaihi An-Nabi sallallahu pakai istifhamnya, pakai apa namanya, fi'il mudhari, ya, wa yanalul barakah,
itu yufid ila istimrar, ya, menunjukkan bahwa orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW wa yanalul barakah kullu man shalla alaih, akan mendapatkan barokah bagi setiap orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Amin. Makanya bapak-bapak tentara ini kalau tugas kira-kira selang-selingnya ada baca sholawat banyak. Halo. Makanya coba, ya, insya Allah setelah majlis ini besok bapak-bapak punya tasbih di kita, ya, yang sudah punya mudah-mudahan tambah berkah. Yang belum punya besok punya utang lunas. Ya. Jadi tugas di jalan atau di mana tasbih, ya, atau punya tasbih apa sambil sholawat. Ya, kenapa? Sebab kullu man shalla alaih yanalul barakah. Setiap orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW itu istimrar terus, okay, terus menerus mendapatkan barokah. Pakai bahasa barokah jamak, berarti banyak barokah. Setiap orang yang bersolawat kepada Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, nanti saya tausiah sambil selang-seling qasidah. Mungkin qasidahnya di atas qasidah Jawa. Jadi dengan bisik semangat. Gitu Pak, ibu-ibu sakit pagi hari ini atau menjelang siang ini kita sedang mengamalkan perintah Allah yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, qul bi fadlihi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Apa kata Allah? Qul bi fadlihi, katakan ya Muhammad, bi fadlihi, kelawan karunia-Nya Gusti Allah, wa bi rahmatihi, lan kelawan rahmate Gusti Allah. Fa bidzalika, dengan itu kula panjenengan diperintahke kalian Gusti Allah fal yafrahu. Napa Bu? Yafrahu itu bunga. Nggih, gembira, ceria, farhan. Rahmate Gusti Allah, fadli Gusti Allah itu kata. Kula panjenengan itu sudah mendapatkan rahmat karunia, baik yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan, baik yang kita ketahui maupun yang belum kita ketahui, itu semua yang kita dapatkan waktu niku fadle lan rahmate Gusti Allah. Jenengan Bapak diparingi sehat, alhamdulillah. Umur pun kepala 5, diparingi sehat, boten stroke, alhamdulillah. Kondisi sehat gagah, ibu-ibu, umur sudah 40 ke atas atau 40, diparingi sehat, alhamdulillah. Niku fadl, niku rahmat. Jenengan diparingi sehat, afiat, jenengan diparingi anak keturunan, jenengan diparingi rezeki kalian Gusti Allah. Diparingi luar biasa. Hidup nikmat, punya keluarga, punya anak. Ini nikmat setengah Gusti Allah.
Maka kalau panjenengan diperintahkan apa? Ya bergembira. Senang banget. Lah rahmat itu kata. Fadlnya Allah itu kata. Di antara yang paling besar adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dan itu nikmat yang paling akhir Bapak Ibu. Nikmat yang paling akhir. Jenengan diparingi iman kali Gusti Allah, luar biasa. Jenengan diparingi cahaya iman, iman kali Gusti Allah, iman kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW, iman kali Al-Quran, iman kali Yaumul Qiyamah. Niku iman nikmat luar biasa. Yang penduduk bumi tidak semua dapat kata itu. Penduduk bumi tidak semua mendapatkan. Ini iman. Makanya kalau panjenengan itu harusnya lebih bahagia dibanding yang lain. Makanya orang itu, kalau ada orang itu support urip kok bersulo. Itu kan benar Pak Bu. Urip berdino bersulo. HP mau gawe status bersulo. Eta boten Bu. HP mau gawe status setiap dinone nyetel aja. Kaya-kaya urip gak ono nek mati. Jenengan ge gajah rek sing ngoten iki. Eten Pak Bu. Wong iki teko. Seragamnya apa warnanya? Hijau. Jadi kan kira-kira itu nek ningali status nonton mumpet apa betul? Mumpet nggih? Kok bersulur. Ono sing ngene, ono sing ngono. Masyaallah. Padahal harusnya fal yafrahu. Harusnya gembira, harusnya bahagia. Kenapa? Dikasih nikmat iman, dikasih nikmat Islam, jadi hamba Gusti Allah. Kalau istiqomah akhir hayat sampai husnul khotimah masuk surga selamat. Allahumma makanya ada orang kok udah bersulo kayak gak punya rasa senang. Ini berarti gak syukur sama Allah SWT. Padahal perintahnya apa Bu Pak? Hal yafrahu. Nah, di antara nikmat yang besar apa Bu Bapak Ibu? Adalah dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Muhammad. Masya Allah, bulan Maulid Rabiul Awal itu bulan yang mungkin biasa saja. Bulan Rabiul Awal itu orang-orang dulu gak begitu mengistimewakan sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Bulan yang istimewa itu buat orang-orang dulu, bahkan sampai sekarang sudah jelas bulan-bulan Muharram, ya, bulan-bulan Syahrul Hurum, bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu Syahrul Hurum, Rajab, itu bulan-bulan istimewa. Tiba-tiba Rabiul Awal lahir seseorang yang istimewa, Sallallahu Muhammad, yaitu baginda Nabi Muhammad. Maka bulan ini jadi istimewa, bulan ini jadi luar biasa. Kenapa? Lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini kata ulama termasuk menjadi dalil pulau panjenengan umat Rasulullah SAW untuk memperingati Maulid Nabi.
Jadi nek enten sing taklet dalile mana? Ini Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, karunia Gusti Allah lan rahmate Gusti Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan karunia Gusti Allah lan rahmat Gusti Allah, maka hendaknya mereka falyafrahu, mereka gembira, farah. Jadi kalau punya anak gimana? Semua farah, gembira. Kenapa? Karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya umat Nabi Muhammad dimanapun memperingati Maulid Nabi Sallallahu Muhammad. Ya Rasulullah, semuanya salamun alaihi. Rasulullah
Haji. Ayo pertama sih bagus suaranya. Alhamdulillah. Kenapa? Dengan kata-kata itu, insya Allah sehat. Itu buku-buku sehat dari insya Allah selamat aman, gak ada sesuatu insya Allah. Amin Allahumma. Kenapa? Gembira untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya pernah gembira dengan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu Pak, dengan terkenal kertas Abu Lahab itu pamannya kader. Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu termasuk orang yang kafir, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Allah SWT. Ya, Abu Lahab. Tapi Pak, sering disampaikan sekali seumur hidup Abu Lahab punya senang punya keponakan laki-laki, yang mana keponakan laki-laki ini yang nanti bakal jadi nabi, nanti bakal jadi rasul. Gak tahu Pak, ini nabi, ini rasul, gak tahu. Nyatanya ketika sudah Rasulullah sudah jadi nabi dan rasul, diperangi itu, diganggu. Ini gak tahu ini bakal jadi nabi, tapi senang kalau ini ponakannya lahir. Sampai senangnya budaknya yang bernama Khobab dibebaskan. Khobab, awakmu sing pertama kali mari kabar nek ponakanku laki yang lahir ini kamu tak dibebaskan. Sebagai apa Bu? Bentuk syukur aku punya keponakan laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Apa Bu? Di dalam hadis Sahih Bukhari jelas bahwa Abu Lahab setiap hari Senin diringano adabe mergo seumur-umur dalam hidupnya sekali pernah ngerasa bunga, saking bunganya syukur bebas ke budak. Dan itu luar biasa. Jadi setiap hari Senin Abu Lahab diringano adabe. Banyak pendapat mengatakan diringankan itu diantaranya adalah Abu Lahab setiap hari Senin diberi minuman air susu. Ada pendapat yang lain. Itu Abu Lahab. Kata ulama, bagaimana kalau orang mukmin? Kalau Abu Lahab saja, anna Abu Lahabin yukhaffafu anhul adab fi kulli yawmin itsnin bi farhati maulidin Nabi Muhammad SAW. Wahwa lam yu'min, dan dia tidak beriman kepada Allah SWT. Abu Lahab pernah gembira seumur hidup sekali, marakan wahai seumur hidup sekali, tidak beriman ya. Itu dikasih, tidak dilupakan jasanya sama Allah SWT. Kira-kira Bu, orang yang beriman, yang memuliakan ini peringatan maulid karena ini nabiku, ini rasulku, sampai akhir hayat meninggal, insya Allah kula panjenengan ahli surga. Kenapa? Bunga setiap bulan maulid rasanya seperti hari raya, bahagia. Makanya termasuk di Makodim 0813 ini termasuk ngamalkan gembira
ngamalke ayate bagi dalika falyafrahu. Ngamalkan ayat ini kenapa? Karena gembira dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah makodir ini tambah barokah. Amin. Tambah jaya. Amin. Tambah sukses. Dunia akhirat senang insya Allah. Amin. Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rahatil adiyar tashdun Maulidi Takkan kedua Wabari Kotari Sekali lagi dijawab semuanya sama Abdullah Aminah Bapak-bapak Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy hingga Rasul surga juga hingga kisah Rasul yang penuh keduka penuh surga bapak-bapak kita belum sarapan. Ini bapak-bapak biasanya sikap. Ya, coba kira-kira keras dan suaranya. Abdullah kurang semangat. Abdullah Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy hingga kisah hingga kisah suka duka penuh suka duka ibu-ibu coba
Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Inilah kisah yang penuh, inilah kisah yang penuh, oh penuh suka duka. Semuanya yang penuh suka duka.
Allahul kafi, Rabbuna kafi.
Itu adalah gembira. Orang kalau sudah, makanya majelis sholat itu disebut majelis anak surga. Kenapa? Gembira. Ya, gembira bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dapat hadiah. Ini lagi permulaan kita aja. Itu kulkas dicari. Kulkas dicari. Wah, kulkas dicari kan bingung. Bapak Ibu, ya, yang dimuliakan oleh Allah Taala, ketika peristiwa lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Nah, di antaranya peristiwa ketika Halimatus Sa'diyah. Jadi Bu, Nabi Muhammad itu anak yatim, ya. Ketika Rasulullah masih di kandungan, ya, Ibu Aminah itu ayahnya sudah meninggal. Jadi kalau mau dibilang orang yang paling merasakan kehidupan yang sesulit-sulitnya orang kehidupan, itu Nabi Muhammad. Belum lahir sudah jadi anak yatim. Ya, Masya Allah luar biasa. Nah, orang zaman dulu, tradisi orang di Mekah itu kalau anak lahir, ya, itu jadi dari desa Sa'diyah karena terkenal. Jadi dari desanya Halimatus Sa'diyah itu memang terjaga. Kenapa? Dulu itu kok dititipkan, ya, anak-anak bayinya itu dititipkan kepada ibu-ibu susuan yang nanti menyusui anaknya itu, karena supaya diantaranya adalah supaya terjaga lafaz di bahasanya. Jadi memang betul-betul itu tradisi itu dititipkan anaknya, ya, diantaranya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Halimatus Sa'diyah ini Bu,
itu konon katanya umurnya udah 40 ke atas, badannya kurus, ya, suaminya juga sudah lemah. Perjalanan dari desanya Halimatus Sa'diyah menuju ke Mekah itu kendaraan, kalau sekarang kendaraan, kalau dulu keledai, itu juga sudah lemah. Datang ke Mekah, nggak tahu harapannya dapat nggak, karena ini sudah termasuk pekerjaan. Namun digaji sama keluarganya dari anak bayi yang dititipkan oleh mereka. Subhanallah, Nabi Muhammad ini anak bayinya Nabi Muhammad ini, dari sekian ibu-ibu yang akan menyusui ini, karena tujuannya adalah cari kerjaan, ya. Nabi Muhammad kan anak yatim, mereka nggak ada yang berkenan, sebab mereka mikirkan nanti yang gaji siapa. Sampai semua ibu-ibu yang datang dari desa untuk menyusui bayi-bayi yang akan dibawa dari itu, tinggal bayinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Halimatus Sa'diyah datang dalam keadaan lemah, melihat Nabi Muhammad. Kemudian Siti Aminah mengatakan, wahai ibu, ini anak yatim, ini saya nggak bisa ngasih banyak sama kamu. Kata Halimatus Sa'diyah, nggak apa-apa, saya bawa, daripada saya pulang bawa tangan kosong, lebih baik saya bawa. Ini kalau mukjizat, kalau sebelum Nabi namanya irhas. Jadi Nabi Muhammad itu setelah jadi Nabi, ya jadi Rasul itu, kalau Allah berikan sesuatu keajaiban seperti Nabi Muhammad bisa membelah bulan, kemudian Nabi Muhammad ya dengan karunia Allah SWT itu mukjizat. Ya seperti Nabi Musa membelah laut itu mukjizat. Nah, kalau masih bayi belum jadi Nabi namanya irhas. Itu digendong sama Ibu Halimah yang tadinya keriput, ya badannya kurus, wajahnya sudah biasa, nggak kelihatan, udah kelihatan tua. Ketika gendong bayinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad, barokahnya Nabi Muhammad Bu. Padahal Ibu Halimatus Sa'diyah punya anak bayi, nangis sepanjang perjalanan, minta air susu ibunya nggak keluar. Kenapa? Gak punya makanan, lemah kondisi Halimatus Sa'diyah. Tapi Bu, ketika gendong bayinya ini istimewa, namanya Nabi Muhammad, kekasih Gusti Allah, yang Allah kasih kemuliaan, digendong Bu, subhanallah, dengan irhas tadi itu, mukjizat yang Allah berikan ini. Halimatus Sa'diyah yang tadinya keriput kelihatan tua Bu, langsung seketika dengan izin Allah saat gendong Nabi Muhammad SAW bayinya ini, maka wajahnya Halimatus Sa'diyah dirubah sama Allah SWT, kelihatan seger Bu, seperti umur 17 tahun. Wah, luar biasa. Bukan hanya Halimatus Sa'diyah, termasuk suaminya Halimatus Sa'diyah jadi kelihatan gagah. Ini ditampakkan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu saja, kendaraannya keledai yang tadinya lemah jadi kuat, sebab di situ barokahnya Nabi Muhammad. Air asinnya Halimatus Sa'diyah keluar dan bisa menyusui Nabi Muhammad SAW, termasuk menyusui anaknya Halimatus Sa'diyah. Berkat siapa Bu? Barokahnya. Maka ketika dibawa, itu di dalam Ciduran, di dalam sirah disebutkan itu, saat itu kendaraannya para teman-temannya Halimatus Sa'diyah dengan gagah cepat berjalan. Namun setelah
Halimatus Sa'diyah membawa bayinya Nabi Muhammad dengan kendaraannya yang lebih naik semuanya. Subhanallah, rombongan yang tadi lebih dulu diselip didahului oleh Halimatus Sa'diyah dan suaminya. Subhanallah, gagah luar biasa dengan kelebihan luar biasa ini, tapi kendaraannya sampai yang bisanya. Saya mau itu rumah daerahnya Halimatus Sa'diyah tetangganya kering, nggak ada hijauan sama sekali, kering, air kosong, nggak ada kering air. Dengan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, Allah limpahkan keberkahan air itu dicurahkan sama Allah SWT, barokahnya Kanjeng Nabi. Makanya ada satu perkataan daripada Halimatus Sa'diyah, beliau mengatakan begini, karena Ummuna Halimatus Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha taqulu idza azzabatil ardu wa habasatil qaum anhumul ghaib hamaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yawma idin radhiun wa rafa'tuhu nahwa syibah fama hiya illa an ara wajhu syarif bis sama' wa rafa'tuhu nahwa sama' fama hiya illa ara wajhu syarif bis sama' hatta yajidullah alaihi bihih wa yajidul ma'ar. Kata beliau, Halimatus Sa'diyah mengatakan, apabila bumi ini mengalami kekeringan dan hujan tertahan dari satu kaum, maka aku menggendong Rasulullah SAW yang pada waktu itu masih bayi yang sedang menyusu, maka aku mengangkat beliau ke arah langit. Tidaklah aku mengarahkan wajah beliau yang mulia ke arah langit, melainkan Allah menurunkan air hujan yang segar dengan barokahnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama menyimpulkan itu, nek pengen barokah jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad jasadnya sudah terkubur di dalam bumi. Ya, kita tidak berada di masa Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad hayyun fi qulubina. Nabi Muhammad hidup di hati kita kalau kita selalu nyebut namanya Kanjeng Nabi. Iya, Nabi Muhammad saat ini sudah terkubur di dalam bumi, sudah meninggal, tapi hati kita terus ada Nabi Muhammad SAW, hidup Nabi Muhammad SAW. Makanya barokah Halimatus Sa'diyah mendapatkan keberkahan yang luar biasa dengan barokahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita bagaimana? Bisa selama pulau panjangnya terus nyebut namanya Nabi Muhammad, terus jadikan sholawat sebagai kunci kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah barokah. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Nah, Bapak Ibu yang kemudian diberkahi oleh Allah SWT, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi pengingat kita. Oke, menjadi pengingat pulau panjangnya bahwa ayo Nabi Muhammad jadikan uswatun hasanah. Apa Bu? Pak? Uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh di dalam pribadi Nabi Muhammad itu ada teladan yang hasanah, teladan yang baik. Orang zaman sekarang itu ya sudah seakan-akan sunnah cuma sekedar sunnah saja. Makanya orang tidak kenal sama Nabi Muhammad. Sampai dikatakan dalam satu kitab yang namanya Al-Wasail Usul ila Syama'il Rasul. Syama'il itu berarti kehidupan Nabi, tentang kehidupan Rasulullah SAW. Orang dianjurkan itu mengenal Nabi Muhammad. Makanya setiap bulan Maulid atau peringatan Maulid itu dibacakan lantunan-lantunan qasidah, kemudian dibacakan berjanji atau dibai
Itu apa Bu? Tujuannya supaya ma'rifah mengenal diri. Sebab kita tidak banyak iman. Makanya pelan-pelan supaya mengenal. Lah tujuannya mengenal bagaimana Bu? Supaya kula panjenengan atine tresno. Apa Pak? Cinta. Ini tujuannya. Cinta sama Nabi Muhammad. Lah kadang-kadang cinta pikir Bu Pak. Kadang-kadang cinta kula panjenengan dawiyahnya mengamalke sunahe Kanjeng Nabi. Masuk kamar mandi kaki nek lali baliknya betul ini umum nih Pak Bu jenengan kok lali kok kaki kanan yuk balik mana dilali kaki kiri kalau jenengan kaki kanan alah masuk susah ya anggapannya kan sunnah itu kan seakan-akan jenengan pahamnya kan kalau diamalkan dapat pahala kalau ditinggalkan tidak berdosa bukan itu pemahamannya kalau kita pahami dalam arti ya benar tapi sunnah itu bukan untuk ditinggalkan diamalkan. Kenapa kalau ada pengamalan dapat pahala yang ditinggal tidak dapat dosa kok malah yang ditinggal yang itu nek jenengan lupa kok masuk kaki kanan balik nek Bu balik ini itu nek bapak tanya loh kenapa kok lo bolak-balik keliru nggih keliru mau ini kudune isi diri sing kiwa lo kenapa kok diulang lagi supaya gak jadi kebiasaan kalau kita seperti itu masuk kaki kiri keluar kaki kanan mau makan cuci tangan baca doa ya kemudian mau tidur baca doa bangun tidur baca doa itu sunnah yang ringan sunnah yang ringan insya Allah itu ada cahaya yang kita memantulkan cahaya cinta cahaya mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara sunnah-sunnah dulu, enter satu sunnah ini orang jarang tahu. Ini sunnah itu. Ada satu sunnah yang mungkin orang sudah nggak ngamalkan ini. Apa Bu? Nih, Rasulullah itu doa. Kalau masuk ke kamar pribadi sama istrinya, berarti kamar pribadi itu Rasulullah kebiasaan yang beliau lakukan sebelum masuk kamar itu ketok pintu. Pak, Khadijah, saya boleh masuk ya? Saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira Bapak ketok pintu enggak? Hah? Bu, kira-kira Bapak ketok pintu enggak? Harusnya kan Ibu negara izin Bapak masuk. Hah? Dan ini saya ceramah di mana-mana ya kemarin saya di Jogja ceramah ibu-ibu toh kurang lebih ada 500 ibu-ibu toh saya ceritain Bu semuanya kompak jawabnya enggak. Ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencontohkan Pak. Lo itu kamar pribadi ya. Kita dengarkan dulu ada sebentar lagi. Berarti sebentar lagi selesai ya. Ya. Lanjut Pak. Oke. Kulo manut apa nggih? Biasanya karena ibu loh. Halo. Lanjut ya. Bu, ini amalan biasa saja. Dan ini jarang dilakukan. Ini jarang dilakukan. Nah,
Sekarang saya mau jelaskan apa sih hikmahnya kok Nabi Muhammad masuk kamar ketuk pintu dulu. Itu kenapa Bu? Itu Khadijah, Sayyidah Khadijah itu kalau Rasulullah mau masuk kamar kok ngambil dulu. Sayyidah Khadijah itu dandan. Halo, ini tahu suaminya habis dinas. Ini tahu Rasulullah habis pulang dari peperangan, pulang keluar kota 1 bulan 2 bulan, datang ke rumahnya, kok. Istriku, saya mau masuk kamar, boleh enggak? Sebentar suamiku. Enggak. Masya Allah. Enggak pakai daster Bu. Dandan dirapiin dengan dandan, pakai parfum luar biasa. Halo. Ibu-ibu kira-kira kalau dandan pakai parfum itu kemana Bu? Sekarang itu pakai parfum, kadang-kadang parfum pakai parfum. Terus dandan cantik, naik brand, saya ngerasain bapak brand. Wanginya, Masya Allah. Padahal parfum wangi itu untuk suaminya. Itu untuk suaminya. Sehingga istrinya Rasulullah dandan ayu. Baru kalau sudah rapi, bersih, pakainya rapi, wangi, semuanya cantik, monggo suami itu silakan masuk. Itu Rasulullah pertama kali masuk kamar, capek-capek dari dinas, capek-capek dari lelah di luar kota, capek ngadepi orang-orang macam-macam, ngadepi konsep rumah kadang-kadang, pulang ke rumah dapat obatnya, wajah istrinya yang cantik cerah ceria. Alhamdulillah. Senang nggak Bu? Ada lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini penting. Ya, ini penting. Kenapa sih? Kenapa? Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan akhlak yang luar biasa. Supaya apa? Lelah dari luar, ngadepi orang macam-macam, ngadepi wong sing keadaannya macam-macam, pulang ke rumah, buka kamar rumahnya itu tadi itu, wajahnya istrinya kelihatan cantik, kelihatan ceria, nyambutnya kelihatan bahagia, mabune yo wangi, seger, enak. Sing mau sumpah ning jowo ki mau ketemu bojo tanpa sadar. Ilang kabeh. Lah kira-kira ning jowo macam-macam ketemu pulang bojone ya. Datang suami tadi itu bojo ning kamar wis turu karo makan. Bagaimana? Akhirnya bagaimana? Istrinya tadi melihatnya, suaminya jadi tidak ya. Makanya diajarkan oleh Rasulullah SAW kalau masuk kamar seperti itu. Supaya apa? Supaya suami ketika lihat istri itu kelihatan yang cantik yang luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya Nabi seperti itu. Ayo, di peringatan Maulid ini
kita ikuti uswahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suami jadi alat dari Nabi Muhammad, istri ya gitu. Makanya satu dengan yang lain nggak boleh nuntut. Ayo kamu jadi suami seperti madani Rasulullah. Jadi dulu kita seperti istri-istrinya Nabi juga. Yang suami juga seperti itu. Kamu itu loh seperti Sayyidah Khadijah. Kamu sudah seperti Nabi Muhammad apa betul? Nah makanya satu dengan yang lain saling meneladani keluarganya dan tidak Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayo ini nanti yang terakhir kita sholawatan ya. Saya kira ini sudah siap dulu. Kita penutupan nanti sholawatan selesai doa. Siap Ibu B? Salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah alaihi yasin habibillah alaihi yasin habibillah salatullah salamullah
Waktu sudah menunjukkan jam 12. Terima kasih. Insya Allah nanti ada kesempatan lagi kita bisa berjumpa dalam keadaan lebih baik lagi. Sehat walafiat, mudah-mudahan di siang hari ini dengan kita berjumpa bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di sini, baik keluarga kita yang tidak bisa hadir, semuanya mendapatkan kebarokan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kebarokan Rasulullah SAW, peringatan Maulid ini Indonesia diberikan keberkahan. Bangsa kita diberikan kejayaan. Pemimpin-pemimpin kita diberikan kesehatan, keselamatan, hidayah petunjuk untuk memimpin kita semuanya dengan jalan kebaikan dan keberkahan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.